Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa para cendekia pemirsa TV UPI di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Selamat bertemu kembali dalam acara Bincang-Bincang Ilmiah Edukatif, sebuah acara bincang-bincang seputar pendidikan yang ditayangkan oleh tentunya TV UPI. Dalam acara ini akan diketengahkan topik-topik perbincangan seputar pendidikan dan permasalahannya, serta tentunya dengan pemikiran-pemikiran alternatif solusinya. Akan dihadirkan pula dalam perbincangan kali ini para narasumber yang tentu saja para ahli dan para pakar yang kompeten dalam bidangnya masing-masing. Acara ini akan dipandu oleh dua orang host, yaitu Profesor Dr. Ahmad Yani, MSI, Kepala Divisi Pengembangan Kurikulum Direktorat Pendidikan UPI, yang akan didampingi oleh saya, Epiana Hikamudin, dosen Prodi S2 Pedagogi Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah, kali ini kita akan mengundang narasumber dan sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Rernat Adi Rahmat, MSI. Selamat datang, Prof. Beliau adalah Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia sekaligus saat ini sebagai Dekan Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau Dekan FMIPA di UPI. Dan topik kita pada perbincangan kali ini adalah tentang double degree, peluang dan tantangan di Educational Era 4.0. Dan untuk memulai perbincangan ini, saya persilakan Prof. Yani untuk memulainya. Terima kasih Pak Epi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Prof. Adi. Terima kasih nih sudah bisa hadir pada kesempatan kali ini. Semoga luar biasa, kita akan bincang-bincang santai tetapi insya Allah bermakna bagi kita semua. Ini ngomong tentang double degree seperti yang disampaikan oleh Pak Epi itu, kan ada istilah lain barangkali, joint degree dan double degree. Itu bedanya apa, Prof? Iya, kalau yang saya ketahui double degree itu artinya nanti lulusannya itu akan memiliki dua gelar yang berbeda. Dalam arti double degree itu biasanya dilaksanakan dengan dua prodi yang berbeda. Jadi tidak prodi yang sama. Jadi misalnya kalau di kami di Fakultas MIPA itu kan yang sekarang sedang berjalan itu adalah Fakultas MIPA dengan Fakultas FMIPA dengan Fakultas MIPA di NTNU. Ya. Nah, ini yang NTNU itu apa di negara mana? National Taiwan Normal University. Ya. Nah, ini mahasiswa kami itu perjanjiannya adalah one plus one. Jadi 1 tahun di sini, 1 tahun di sana. Umumnya mereka menyelesaikan studinya di sana. Program jadi S2. S2-nya untuk S2. Untuk S2. S1 belum berjalan karena ada sedikit hambatan di dalam bahasa ya, karena tuntutan bahasa. Kalau di sini kan kalau double degree itu artinya kan harus bahasanya harus sama ya. Kalau di sini, kalau di sana pakai bahasanya Taiwan, di sininya bahasanya Inggris kan juga nggak bisa gitu. Nah jadi yang berjalan itu S2. S2 yang berjalan. Jadi 1+1 umumnya mereka menyelesaikan di prodi apa Prof yang S2-nya? S2 pendidikan IPA yang sudah berjalan, yang sudah meluluskan. Tapi sekarang yang pergi kemarin itu adalah pendidikan biologi, pendidikan fisika, dan ada matematik nanti berangkat. Berapa orang? Kita tergantung permintaan ini ya di sana karena terkait dengan allowance-nya juga. Pembiayaannya. Jadi untuk yang tahun kemarin kita berangkat 2. Satu di pendidikan IPA dan satu pendidikan fisika. Itu yang ke Taiwan? Yang ke Taiwan. Dan sekarang. Yang ke Okayama nanti akan 2 juga berangkat. Ya, dari pendidikan biologi dengan fisika kalau tidak salah yang akan berangkat. Ya, itu yang double degree. Jadi kalau yang
joint degree itu harus prodi yang sama. Jadi di UP-nya, kalau di UP-nya pendidikan matematika, di sananya pendidikan matematika juga. Sayangnya Taiwan itu tidak punya S1 pendidikan. Taiwan itu. Ya NTNU maksud saya. NTNU itu pendidikannya punyanya master. Program master. Ya, sehingga memang kita tidak bisa, selain bahasa juga tidak bisa. Gitu kan. Jadi yang sudah berjalan ya hanya S2. Nah, kalau yang joint degree kan harus sama ya. Harus sama. Nah, sama program studi. Jadi bisa saja dari sini misalnya kalau S1 nantinya 2+2 gitu ya. Jadi 2+2, 2 di sini, 2 di sana. Umumnya begitu. Tapi ada juga yang 3+1, tergantung dari perjanjiannya di sana. Jadi selain memperoleh 2 gelar ya, Ya. di 2 universitas tadi, manfaat apa lagi kira-kira yang bisa diperoleh mahasiswa yang ikut program double degree ini? Banyak ya. Kalau manfaat akademik kan di samping bisa mengembangkan pengetahuan, yang kalau di Indonesia itu fokusnya di pendidikan, di sana kan bisa memperkuat dengan sainsnya, sehingga pendidikan sains itu menjadi lebih kuat bagi dia gitu ya, bagi orang itu. Seperti yang lulusan kemarin kan, kalau tidak salah sudah diterima di perguruan tinggi juga gitu, mengajarnya gitu kan. Jadi karena punya double kekuatannya tadi gitu ya, pendidikannya punya, sainsnya punya gitu kan. Jadi mahasiswa itu daftar di UPI, ya kemudian atau dari sejak awal sudah ada kerjasama di sini. Yang pertama mahasiswa di UPI dulu, dulu. Daftar di UPI, kemudian UPI nanti kami ya di fakultas gitu, biasanya ada seleksi. Kita punya unit International Affairs di fakultas. Nah, unit International Affairs ini yang menyeleksi dari semua prodi S2, dari semua prodi S2 yang ada. Kita kan punya 6 prodi S2 pendidikan, ya, science. Nah, semua nanti diseleksi. Nah, itu biasanya diambil 2 terbaik. Nah, 2 terbaik itulah nanti yang akan kita kirim. Jadi, tapi dengan perjanjian juga, karena kan kadang-kadang beasiswa dari sana tidak memadai juga. Jadi Prof, mahasiswa yang ikut double degree ini apakah mahasiswa yang memang sudah sebelumnya sebagai mahasiswa UPI statusnya, atau memang dari awal dia mau kuliah di UPI sudah ditawarkan itu? Enggak. Jadi mereka masuk dulu di S1, di S2, masuk S2, semester 1 selesai. Nah, begitu masuk ke semester 2, biasanya kita menawarkan. Jadi diawali dari semester 2 ya Prof? Ya, kita menawarkannya di semester 2 mereka gitu. Tapi ada juga yang misalnya mau double degree-nya itu yang masuk setelah di semester 4 dia tertarik gitu dengan double degree, ada gitu. Tapi kita umumnya mendahulukan ya mengambilnya. Tentang biaya bagaimana barangkali ya? Kan tadi biaya itu yang jadi sebetulnya yang jadi permasalahan ya, yang jadi kendala itu sebetulnya biaya, karena ketika Presiden NTNU datang ke kita, ke UPI, pernah ke UPI beliau datang ya presidennya, dan kami juga berkunjung juga ke fakultas. Nah, di fakultas dia mengatakan kalau dosen UPI itu akan kita berikan tuition fee-nya free, bebas, khusus untuk dosen UPI yang mau kuliah di sana. Nah, untuk double degree itu hanya dibantu tuition fee-nya, tapi living allowance-nya tidak. Nah, oleh karena itu kita meminta ke Direktorat International Affairs kita, ke dia, itu supaya mengusahakan agar di sininya tidak bayar UKT, tidak bayar biaya pendidikan. Gitu. Jadi mereka bayarnya hanya bayar biaya cuti. Cuti kan cuma berapa ya? Jadi kemarin itu bayar mereka itu 300.000 di UPI-nya. Uang biaya pendidikan di UPI digunakan untuk living allowance di sana. Oh, gitu. Jadi biayanya seperti itu. Tapi kalau misalnya dia mengerjakan proyek profesornya di sana, itu biasanya juga dapat tambahan lah dari sana. Gitu. Jadi tidak terlalu susah juga. Hanya memang syaratnya pergi ke luar negeri kan, studi di luar negeri kan harus punya tabungan. Oh iya. Keluarganya, ya, orang tuanya. Nah itu biasanya ditanya juga berapa tabungan yang dimiliki oleh. Di Taiwan berapa pengetahuan Prof?
Nggak sampai 100. Oh enggak. Nggak sampai 100. Jepang kayaknya nggak terlalu juga ya? Jepang juga hampir sekian, hampir sama, sekian. Iya. Jadi kalau misalnya orang tuanya punya 100, ya kita bisa Maksudnya 100 juta. 100 juta. Ini kan prosesnya diseleksi ya, Prof. Ya? Iya, diseleksi di sini. Seleksi. Iya. Karena faktor apa ya yang paling menentukan itu, sehingga seorang mahasiswa itu bisa mengikuti program ini. Oke. Jadi yang utama itu sebetulnya yang pertama yang dilihat itu adalah kesanggupan untuk membayar fee-nya dulu. Ya, kesanggupan membayar fee-nya itu kan dengan cara yang seperti tadi. Ya. Pasti walaupun bagaimana di sana akan lebih mahal lah. Betul, gitu ya. betul. Untuk living allowance-nya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua memang dari sisi akademik, dari prestasi akademik. Dan memang yang kita kirim itu biasanya yang paling the best lah. Gitu. Karena jangan sampai memalukan gitu. Betul. Gitu. Sampai sana nanti malah nggak jalan-jalan itu bahaya. Yang memproses seleksi dari pihak UPI-nya atau dengan kerjasama dengan mereka mempercayakan ke kita. Jadi kita makanya tadi ada international affair, kita kita percayakan pada international affair. Kemudian kebetulan international affair di fakultas kami itu ada 3 personal anggotanya, ya ketuanya Ibu Irma, Bu Dr. Irma Rahma Suwarma, ya, jadi putranya Pak Suwarma. Yang kedua Ibu Tusi, Ibu Dr. Tusi, ya Bu Tusi, dan yang ketiga Bu Dr. Rini. Nah, tiga-tiganya itu sekretaris prodi. Tiga-tiganya sekarang, jadi mudah gitu. Karena mereka kan di struktural, jadi mudah gitu. Setiap tahun animonya gimana, Prof? Banyak. Oh, Peminatnya banyak. Peminatnya banyak. Ya kemarin juga kan karena terbatas ya cuma 2 gitu yang di ini. Nah di samping tadi biaya, kemudian prestasi akademik, bahasa Inggris juga menjadi penilaian. Ya, kenapa hanya 2 aja, Prof? Barangkali ada juga yang mau berani lah pokoknya. Tergantung nanti dari sana dimintanya berapa, kuotanya berapa. Kita mau ngirim 5 juga kalau di sananya hanya minta 2 kan nggak bisa. Kalau boleh tahu ini sudah berapa tahun berjalan program ini? Sejak 2021. Oh, dalam kerjasamanya sudah banyak melulus. Meluluskannya belum banyak karena kerjasamanya kan dari sejak sebelum 2021 sudah kerjasama, tapi saya ke sana 2023 itu baru meluluskan karena 2001 kita seleksi, 2022 berangkat, 2023 selesai gitu kan. Kira-kira sudah ada berapa banyak lulusan double degree? Yang 2024 kemarin harusnya udah ada 2 ya. Sekarang yang awal tuh 1, yang ini 2, harusnya sih sudah ada 3 yang master ya, master. Nah, sekarang berangkat 4 itu karena 2 ke NTNU, 2 ke Okayama. Oke. Gitu. Jadi ke Turki belum ya, ke Turki? Turki belum, karena Turki itu kan kosnya juga lumayan. Saya lagi berusaha untuk, bahkan kalau ke Turki itu kemarin ingin mencoba menjadi sebagai apa ya, mitra di Erasmus Plus gitu. Erasmus Plus kan programnya Eropa ya. Nah, kebetulan Turki itu sebagai termasuk salah satu hostnya. Ya, Atatürk itu ya, Atatürk University. Ya, nah kita tuh kemarin applied untuk menjadi mitra dari Erasmus Plus. Nah, kalau menjadi mitra Erasmus Plus, kemungkinan kita dapat juga jatah 2 dosen, 2 mahasiswa untuk dikirim ke sana gitu. Biayanya mereka. Intinya sih kalau UPI itu sangat terbuka ya kalau misalnya ya mau double degree ke beberapa negara gitu. Sepengetahuan Prof, di mana aja selain dari 3 negara yang sedang dijajaki? Mungkin prodi lain. Yang sekarang berlangsung itu ya atau yang sekarang sedang dijajaki lagi sebetulnya selain dengan Turki, kita ingin mencoba ke Korea. Korea. Ya, kita mencoba ke Korea. Sebetulnya kita sudah kerjasamanya sudah banyak ya dengan Korea itu, gitu. Tapi untuk double degree-nya belum berjalan dengan Korea. Hanya kalau kita mengirim alumnus ke sana sudah banyak. Ya, misalnya alumnus S1 di sini. Nah, kemarin juga sudah ada 1 nih yang akan berangkat bulan September dengan biaya total itu dari risetnya profesornya di sana.
Itu nanti akan berangkat September. Gini, Ya, kalau dengan Korea masih seperti itu, belum double degree. Kalau misalnya ada mahasiswa daftar ke UPI, ke MIPA, kemudian dia ingin memilih sendiri prodinya, yang di dalam negeri lah, boleh kita Prof misalnya, Ya. mau ke banyak kan perguruan tinggi bagus di Indonesia misalnya, itu gimana? Bisa enggak gitu? Maksudnya double degree dengan di Indonesia? Nah, tapi dipilih sendiri gitu. Saya pengennya dengan Oh, untuk double degree kan kita nggak bisa sembarangan ini ya membuka double degree ya. Okay. Tapi kan harus ada kerjasama, ada MOU-nya juga antar rektor gitu. Kemudian ada MOA-nya antar fakultas. Nah, kemudian program studinya juga gitu, sama-sama mau gitu, sama-sama mau gitu. Iya. Kalau program studi yang di Indonesia tidak pada mau kan ya nggak bisa juga gitu. Iya. Nah, makanya di Indonesia itu sangat jarang karena ya itu tadi mungkin ya faktor sama-sama maunya. Di MIPA kan sudah pernah meluluskan ya beberapa orang ya untuk double degree. Iya, kan? iya. Kemudian sejauh ini pengamatan Prof. Adi itu bagi para lulusan ini bagaimana peluang pekerjaan atau karirnya? Iya. Ya itu tadi kan saya katakan tadi, kalau yang sudah double degree kan berarti punya kompetensi yang lebih luas ya dibandingkan dengan yang hanya alumnus dari kita. Dan itu sampai sekarang tidak ada laporan bahwa mereka nganggur gitu. Ya. Tapi yang jelas mereka punya pekerjaan dan tidak menjadi guru di sekolah kelihatannya gitu ya. Mereka punya pekerjaan di perguruan tinggi umumnya gitu. Nah, atau kalau yang terakhir itu saya belum tahu ya karena baru ini. Nah, kalau yang itu sudah punya pekerjaan yang layak dan lebih bagus lah. Kalau menurut saya posisinya udah lebih bagus. Prof, mengapa pengalaman dengan Taiwan itu pasti ada perbedaan kurikulum di sana. Nah, kira-kira gimana tuh menyatukannya? Apakah nama mata kuliahnya sama, jumlah atau segala macam itu? Iya, yang namanya double degree kan berarti kan kita kerjasamanya dengan prodi yang berbeda. Oke, ya kan dari sini pendidikan, misalnya pendidikan IPA, di sananya sainsnya kan, sainsnya. Nah, sainsnya juga kan di sananya mau ngambil yang mana, fisika kah, biologika atau kimia, sainsnya gitu kan. Nah, pasti kurikulumnya berbeda kan. Betul. Nah, kurikulumnya berbeda. Hanya kalau misalnya dia sudah merasa bahwa di bagian pedagoginya atau di pendidikannya sudah merasa kuat, maka di sana kan mereka akan mengambil mata kuliah sainsnya, program sains. Ya pasti kurikulumnya berbeda, ya kan. Tapi kan yang mata kuliah ini bisa kita masukkan ke transkripnya di kita, yang dalam mata kuliah di sini, yang dari kita juga akan masuk ke transkripnya dari sana gitu. Itu mungkin yang akan memperkuat keilmuan ya Pak? Iya, itu memperkuat keilmuan. Tadi jadi ada pemahaman yang lebih komprehensif. Iya, betul. Nah, selanjutnya selain kurikulum kan mereka juga nanti berapa lama kan berapa waktu kuliah di sana gitu kan? Misalkan kalau dengan luar negeri ya di luar negeri, itu setahun misalkan. Nah, ini kan tentunya ada perbedaan budaya nih. Ya, kebiasaan budaya. Kira-kira ini jadi hambatan tidak para mahasiswa kita? Ya, yang pertama mungkin dari masa waktu dulu ya, waktu tergantung perjanjian di awal kan. Misalnya kalau karena ini S2 ya biasanya mintanya 1+1 lah ya, 1 di sini, 1 di sini. Nah, itu sudah umumnya begitu, kecuali nanti S1, kalau S1 itu ada yang 2+2, ada yang 3+1 tergantung ininya. Nah, kemudian kalau saya melihat dari sisi kehidupannya mereka, karena kemarin tahun 2023 saya monitoring ke sana itu, ke Taiwan, itu nampaknya tidak ada kesulitan mereka ya dengan budaya mereka di sana, di Taiwan. Hanya mereka mungkin mencari karena Muslim gitu ya, jadi mencari makanan yang halal gitu. Tapi mereka tahu akhirnya gitu kan. Makanya mereka bisa mengantar saya ke toko-toko yang full halal gitu. Tapi kalau memang negara itu mau membuka internasional, kelihatannya memang halalnya banyak. Iya, jangan khawatir meskipun misalnya kita di Taiwan gitu, di Hong Kong juga kan banyak yang halal. Bukan merupakan hambatan ya. Nggak ada hambatan gitu ya.
masjid ada gitu kan untuk bersama-sama orang Islam gitu kan. Itu juga perlu diketahui oleh para pemirsa gitu ya. Iya. Memberikan keyakinan lebih bahwa program Iya, itu betul. tidak menjadikan hambatan. Ya. Kalau double degree yang kita ini tuh memang harus lapor menteri nggak, Prof? Prodi yang kemarin double degree. Tidak, kemarin tidak. Oh, Kita tidak. kan kita kan hanya kesepakatan di sini kan di universitas, antar universitas saja, dan kesepakatan apakah universitas mau mengeluarkan ijazah atau tidak. Nah, terkait dengan ijazah tadi ada gelar gitu ya. Ya. Ini pengakuan gelarnya seperti apa, Prof? Double degree ini? Ya, kedua gelarnya diakui ya, gelar dari misalnya kalau dari Indonesia kalau dia di pendidikan kan MPD, kalau di sana MSc. Misalnya karena sainsnya ya, jadi nanti kalau lulus itu menjadi MPD MSc kan. Gitu. Dua-duanya dipakai. Dua-duanya dipakai. Jadi nanti kalau misalnya dia mau kuliah lagi S2 lagi jadi 3 kan gitu. Kalau join degree berarti dipilih salah satu ya. Hanya salah satu, tapi biasanya kalau dari Indonesia ngambilnya yang luar. Dari luar. Mereknya. Merek luar gitu. Ya, kalau join degree kan namanya join kan gitu, degree-nya. Ke depan UPI seperti apa, Prof? Terkait dengan double degree, apakah perluasannya apa-apanya barangkali? Prof sebagai. Mungkin tidak di UPI dulu ya. Kalau saya ininya orientasinya sekarang memang ke MIPA dulu supaya lebih bisa memfasilitasi yang lain. Misalnya dengan beberapa perguruan tinggi yang di Jepang yang lain juga sama, tapi kita kan terkendala misalnya ada yang ijazahnya pengennya 1 saja gitu kan. Nah, itu misalnya yang dikeluarkan dari UPI saja atau dari sana saja gitu kan. Nah, ada yang seperti itu juga masih dalam ini yang kita, makanya yang kalau dengan NTNU sudah berjalan, dengan Okayama juga sudah berjalan, itu sudah ada kesepakatan, jadi masing-masing mengeluarkan. Awalnya dengan Okayama juga berat itu, karena presiden sana ingin tanda tangan, jadi ijazahnya pengen ditandatangan oleh 2 rektor. Oh gitu. Ya, nah itu baru kita ke kementerian. Iya. Kita menyelesaikan ke kementerian. Di kementerian itu nggak bisa ijazah itu 2 rektor gitu kan. Nah akhirnya jadi ke double degree dan masing-masing mengeluarkan ijazah gitu. Kalau akhirnya sepakat gitu. Kalau 2 tanda tangan kayak sertifikat seminar ya. Seminar. Ya kita 2 tanda tangan sebetulnya ya di UPI ya. 1 rektor, 1 dekan kan. Iya. Nah, ini mah pengennya 2 rektor gitu. Tapi akhirnya ya bisa kita selesaikan. Masing-masing mengeluarkan ijazah gitu, karena memang sudah aturan nasional tidak bisa ijazah itu 2 rektor. Dua gitu. rektor. Ini saya kira ini penting ya, Prof Yani ya. Oh iya. Bagi para pemirsa channel. Iya. Harus penting. Karena kan mahasiswa juga barangkali kita undang ya, barangkali ada yang berminat, kita UPI sudah terbuka untuk yang seperti itu. Mungkin terakhir ya, pertanyaan terakhir. Boleh. Apa tipsnya ya, Prof Adi ya, supaya mahasiswa itu bisa mengikuti program dengan baik gitu, dan bisa lolos seleksinya gitu? Ya, yang pertama ya tidak, kalau biaya nomor inilah ya dulu, tapi tip yang meskipun biaya nomor 1 dilihatnya paling awal gitu. Tapi yang paling supporting itu yang pertama itu adalah akademik dan bahasa Inggris. Iya. Ya dimanapun sebetulnya ya, di NTNU itu kan biasanya bahasa Taiwan, tapi kan kalau double degree itu, apalagi master itu ada spesial khusus untuk internasional programnya, jadi dalam bahasa internasional gitu. Di Okayama juga sama, yang dikuatkan ada bahasa. Jadi bahasanya dulu yang sebetulnya ya. Kalau bahasanya nggak jalan, khawatir nanti tidak selesai juga. Pak Ibu, bukan terakhir, barangkali ada penasaran saya. Kalau di persepsi Indonesia kan memang mahasiswa itu ingin double degree punya keuntungan banyak yang tadi saya sampaikan oleh Prof. Nah dari pihak luar itu pola pikir mereka menerima kita itu karena apa ya? Karena reputasi mereka, karena apa ya? Oh, enggak, mereka juga sama. Universitas itu juga dinilai. Kalau universitas itu punya kerjasama luar negeri dengan perguruan tinggi yang lain juga sama, range-nya naik. Iya. Kemudian meskipun kita range-nya mungkin kalau secara internasional ya tidak terlalu dibandingkan. Belum lah ya, mudah-mudahan sih ke depannya kita. Nah, tetapi juga bagi mereka itu kan masuk juga untuk student asing ya.
Ya. Jadi student asing itu juga kan punya poin itu bagi universitasnya. Berapa banyak universitas gitu yang punya. Saya pernah ke universitas di Oslo ya, di Norway. Itu mahasiswanya cuma 1.500. Mahasiswa aslinya. Iya, mahasiswa totalnya 1.500. Mahasiswa asingnya 150. Berarti 110% itu udah mahasiswa asing. Itu kan makanya nama perguruan tinggi itu makin dikenal, makin di ini gitu kan. Memang UPI berapa sekarang nyoba mahasiswanya? Kalau kita lihat sekarang kan di UPI rata-rata kan masih 40-50. Ya, Kita sebutnya Liga 1, Prof. Iya. Sebetulnya kita Liga 1 tapi jumlah mahasiswa asingnya masih berat gitu kan. Dan ini menjadi tantangan juga di fakultas kami gitu ya. Sehingga kami menyediakan untuk program ke depan itu akan menyediakan slot anggaran untuk memberi beasiswa bagi mahasiswa asing. Gitu. Ya, pemirsa cendekia ini luar biasa. Dicatat. Kita akan mencoba UPI menyediakan program-program yang double degree seperti itu supaya semakin maju gitu. Tapi dengan catatan asal efisiensinya tidak kebablasan. Gitu. Kalau efisiensi kebablasan gimana bayar? Insyaallah, Prof. Pak Evi, silakan. Terima kasih Prof atas bincang-bincang kita kali ini. Baiklah para cendekia pemirsa TV UPI sekalian, demikian perbincangan menarik kita dengan Prof Adi Rahmat seputar tentang double degree. Mudah-mudahan perbincangan kita bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Terima kasih pada Prof Adi atas kehadiran dan ilmunya, dan terima kasih pula kepada para cendekia pemirsa TV UPI sekalian. Semoga di kesempatan yang akan datang kita bisa bertemu kembali dan bisa berbincang. Terima kasih, salam jumpa dalam perbincangan kali ini. Saya Ekliana Hikamudin dan Ahmad Yani. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.